apa kabar? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap ceria melayani Tuhan. Nah, kali ini Kak Imel akan menemani teman-teman dan adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan dan kita berdoa bersama. Sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih bisa berkumpul. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan dan kami ingin bernyanyi bersama, serta kami ingin melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama menyanyi PAAP PA. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
Nah, adik-adik, kali ini cerita apa sih yang akan dibawakan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus. Mungkin adik-adik sudah banyak yang mendengar kisah ini, tapi kita akan mendengarkan selengkapnya oleh Kak Dian yang akan membawakan kisah firman hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Berdoa kali ini akan dibawakan oleh adik kita, Yoel. Teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kakak mau ceritain tentang salah satu tokoh di Alkitab yang kayaknya sebenarnya adik-adik pernah dengar cerita soal tokoh ini. Ada 3 clue yang mau kakak kasih tahu. Adik-adik nanti tebak ya. Clue pertama adalah tokoh yang berhubungan dengan laut. Nah, clue kedua adalah berhubungan dengan Niniwe. Dan clue ketiga berhubungan dengan perut ikan. Kira-kira siapa ya tokoh yang akan kita ceritakan kisahnya minggu hari ini? Ya, benar, Yunus. Kakak mau cerita soal salah satu tokoh di Alkitab, kisah tentang Yunus. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, sekarang dibuka Alkitabnya ya. Dibuka dari Yunus pasal 1, kita akan baca sampai dari ayat 1 sampai ayat 17. Sambil membaca Alkitab, kakak juga akan kasih satu video cerita tentang Yunus. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan.
dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Nah, adik-adik udah tahu kan kalau tadi cerita Yunus bagaimana Yunus ini sebenarnya mendapat kepercayaan dari Tuhan. Tuhan meminta Yunus untuk pergi memberitahukan kabar agar warga di Niniwe ini bertobat. Tapi ketika Tuhan memberikan kepercayaan, Yunus malah gak pergi ke Niniwe. Dia malah melarikan diri ke tempat lain. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena ketika Tuhan percaya dan mempercayakan satu tugas untuk Yunus, artinya Tuhan percaya kalau Yunus ini bisa diandalkan. Karena Tuhan marah dalam perjalanan, akhirnya Yunus harus berhadapan dengan laut yang badai di laut. Hingga akhirnya dia harus dibuang ke dalam lautan dan dimakan sama ikan yang besar dan harus berada di perut ikan selama 3 hari. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah dapat kepercayaan dari mama papa, semisal nih adik-adik dimintain tolong, tolong ya bantu mama buat rapihin tempat tidur. Itu artinya mama papa percaya kalau adik-adik bisa diandalkan untuk membantu mama. Jadi harusnya kita menjaga kepercayaan itu dengan merapikan tempat tidur. Begitu juga ketika adik-adik harus dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah oleh ibu guru. Nah, adik-adik juga harus menjaga kepercayaan itu dengan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk mengerjakan tugas. Oke, kita tutup dengan berdoa ya. Yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa belajar dari Yunus. Sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau menjadi sebagai pribadi yang bisa diandalkan. Kami mau patuh dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh papa mama ataupun juga guru-guru, baik di sekolah ataupun di sekolah minggu, dengan bertanggung jawab sehingga kami bisa diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, dan berkati gereja kami. Hanya ke dalam tangan kasihan-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu nanti di cerita tentang Yunus lainnya minggu depan ya. Dah. Adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, jangan lupa kita harus mengikuti protokol kesehatan kalau adik-adik mau pergi keluar. Tapi kalau nggak penting-penting amat, ya jangan keluar ya. Biar kita tetap sehat, karena kita tahu di luar lagi banyak virus. Oke teman-teman? Dengarnya panggil nama saya, dengarnya panggil namamu, dengarnya panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengarnya panggil nama saya, dengarnya panggil namamu, dengarnya panggil
kita tahu kalau Tuhan mendengar kalau kita mau menjawab panggilan Dia. Bagus sekali Panggil itu. namamu, Dia panggil namaku, Dia panggil teman-teman kita semua. Bila Dia panggil nama saya, bila Dia panggil namamu, bila Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Bila Dia panggil nama saya, bila Dia panggil namamu, bila Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh girangan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye.